Salam Pilkom, selamat datang kembali di podcast Ruang Cerita, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng tamu-tamu inspiratif yang pastinya relate banget sama kehidupan mahasiswa. Dan di sini aku Sarah Safira nggak sendirian bareng partner aku yang nggak kalah semangatnya. Hai semuanya, aku Terajeng dan kali ini seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian di podcast Ruang Cerita. Nah ngomong-ngomong nih, kali ini kita bakalan bahas nih sisi yang gak selalu terlihat tapi sering kita rasain tentang bagaimana kita berjuang di tengah tekanan, tentang bagaimana pendidikan, lebih dari sekedar nilai, juga tentang menjaga emosional. Benar banget Jeng, tema kita hari ini yaitu tentang diri tak terlihat, kepemimpinan, pendidikan, dan juga kesehatan mental. Karena aku percaya Jeng, di balik peran-peran besar yang ada, di balik pencapaian yang ada, itu pasti ada sebuah sisi-sisi personal yang gak kita lihat, yang gak kita tahu ya Jeng ya. Bener, dan kali ini pastinya sangat menyentuh karena kita bakalan ngobrol dari sudut pandang yang sangat dekat sekali dengan mahasiswa. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Rahman MKom selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa di Filkom UB. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Suara masih serak. Tadi tetap selalu semangat ya Pak ya. Oke. Jadi kita hari ini nggak ngobrol cuma kegiatan kampus gitu ya Pak ya seperti biasanya, tapi kita juga pengen bahas tentang mungkin sisi-sisi personal gitu Pak ya, yang nggak banyak orang tahu. Lihat gitu ya, karena kami juga percaya bahwasanya setiap manusia juga pasti memiliki prosesnya masing-masing. Iya betul, langsung aja nih ya Pak ya. Kalau misalkan kita mundur sedikit nih Pak, ke zaman Pak Arif masih kuliah, pernah nggak sih Pak ada di momen-momen mungkin yang Pak Arif itu merasa banyak ragunya, banyak bingungnya, entah itu karena tekanan, entah itu karena nggak tahu nih tujuannya mau kemana sih gitu, atau mungkin ada di momen yang juga semangat Pak Arif itu bisa dibilang menurun gitu Pak? Semester 1. Semester 1, awal banget ya Pak ya? Langsung tuh. Karena ditanya oleh kawan, kamu besok kalau lulus jadi apa? Oh. Saya nggak bisa jawab. Karena jurusan saya matematika. Siapa yang butuh jurusan matematika? Nah, ketika saya tidak menjawab, saya tanya dia. Kebetulan dia teknik mesin. Terus dia bilang, saya bisa membuat mesin. Karena saya diajarkan materi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Di situ saya dong. Nah, kalau saya kuliah terus saya nggak tahu jadi apa, itu akan menjadi masalah. Saya tanya ke kelas, mungkin keliru saya tanya ya. Saya tanya itu, besok jadi apa? Guru les, bilang gitu. Atau guru SMA. Itu pertama. Kemudian semester 2 mau ke semester 3. Ketika saya pulang kampung, Agustus ya, berarti kan sekitar bulan Juli saya pulang, saya jadi ketua panitia 17 Agustus. Suruh memimpin rapat. Apa yang saya bicarakan? Karena saya nggak pernah aktif di kemahasiswaan atau apapun gitu. Itu semester 2. Terus saya tanya Bapak, terus kata Bapak gini, loh kamu kok nggak ngerti sama sekali? Karena Bapak ngetes ya, saya nggak ngerti sama sekali. Terus dia bilang gini, hidup itu tidak sekedar belajar, tapi juga memahami masyarakat. Nah dari situ ketika saya balik ke kampus, saya cari kakak kelas yang aktif di kemahasiswaan. Terus dia bilang, kamu mau aktif? Mau. Nah saya mendapat tugas seksi sibuk. Jadi kalau ada acara ngatur kursi, ngatur apa, gitu. Kemudian tapi setahun kemudian saya masuk panitia. Itu sebelumnya bukan panitia, pokoknya ikut gitu aja. Nah dari situ kemudian sampai akhirnya ketika saya semester 6, saya dipercaya menjadi ketua lomba karya ilmiah se-Indonesia. Dari situ kan ada proses yang saya nggak mungkin bisa menjadi ketua kalau saya nggak ngangkat kursi waktu itu. Tapi saya sudah melupakan saya besok jadi apa. Karena saya menganggap saya ketemu dengan
dengan apa? Saya ketemu dengan alumni. Yang satu itu pengusaha apa yang bangun rumah itu properti ya. Itu. Dan yang satunya lagi itu kerja di bidang asuransi. Semuanya manajer. Gitu. Relate atau enggak, yang penting saya tidak selalu harus jadi guru. Gitu. Jadi kalau ditanyakan kembali sempat down, ya down karena nggak tahu, tapi seiring dengan waktu terjawab semuanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di situ, apa yang bisa kita optimasi dan kita kerjakan. Oke, padahal tadi awalnya bingung ya Pak mau kemana arahnya gitu. Akhirnya kemana? Dan ketika saya kerja pertama kali programmer, langsung bingung Pak. Padahal dari matematika ke programmer ya Pak ya? Padahal saya semester 5 itu diajari programming. Saya tuh enggak ada lagi. Tapi saya kerja programmer. Oke. Gitu. Di saat itu mungkin kalau Pak Arif sendiri gimana akhirnya menentukan? Tadi kan awalnya juga ragu ya Pak untuk sebenarnya tujuannya kemana sih? Tapi kan Pak Arif mencoba ya Pak, yang awalnya pasti banyak takut, banyak ragunya ya Pak. Apalagi tidak ada pengalaman sebelumnya ya Pak ya. Tapi akhirnya mencoba dan terus akhirnya di akhir pekerjaan pertama juga programmer ya Pak ya. Yang menurut saya kayak sangat jomplang banget ya dari matematika ke. Betul. Karena dia bisa nerima saya karena kan saya belajar sendiri programmer karena waktu itu jurusan matematika yang bisa membuat coding juga nggak banyak, dan saya termasuk yang belajar itu meskipun tidak belajar spesifik ya. Kemudian saya belajar di sana. Dan juga mungkin lulusan komputer juga nggak banyak gitu. Jadi, tapi waktu itu saya 70 orang yang daftar. Yang diterima 2 orang. Termasuk Bapak berarti? Termasuk saya, gitu. Jadi 70 orang, ya. Kemudian saya mendapatkan training di Jakarta selama 1,5 bulan. Setelah itu jadi programmer. Berarti selama ini kayak perjalanannya nggak selalu mulus ya Pak ya? Kayak nggak selalu mulus, karena saya waktu itu 1,5 tahun jadi programmer, kemudian ada daftar jadi dosen. Waktu itu jadi dosen nggak seperti sekarang, Mbak. Harus doktor, harus apa, itu kan dulu kan S1 bisa ya. Saya pengen jadi dosen karena saya pengen sekolah lagi. Agak nakal. Karena orang tua nggak mungkin membiayai saya kan. Jadi akhirnya ya saya pengen jadi dosen. Gaji saya 1/10 dari programmer jadi dosen. Makanya kan jadi dosen itu gampang untuk saya waktu itu. Karena yang dibutuhkan 3, yang daftar 1. Kan langsung masuk. Gitu. Iya. Kalau saya mengatakan jadi dosen itu bukan prestasi. Karena tidak ada persaingan ya. Gitu. Namun Pak, tadi sempat Bapak bilang juga tadi bahwasanya Bapak bilang kalau semua itu prosesnya juga nggak gampang. Dari Bapak yang akhirnya otodidak di programmer sendiri. Ada nggak Pak pas waktu itu Bapak kayak ada sesuatu yang kayak bikin Bapak kayaknya aku harus bangkit deh dengan cara ini? Kita nggak tahu Mbak yang mau jadi apa. Tapi yang jelas gini, perjalanan itu akan menentukan kita mau kemana. Contoh misalnya S2 komputer, waktu itu yang daftar 22, jadi tahap 2, tahap 1 itu 70, diterima 14, kemudian tahap 2 itu sekitar 23 atau 22, yang diterima cuma 2. Jadi tinggal 16 mahasiswa S2. Nah, saya bisa mengerjakan, bahkan dari testing itu saya lolos semua. Kan ada 3 atau 4 mata kuliah yang dianggap mata kuliah dasar ya. Itu saya dianggap lolos semua. Gitu. Padahal saya tidak pernah pelajari itu. Pascal saya nggak pernah belajar. Tapi gini, 6 bulan sebelum saya daftar UI S2 itu, di mana saya ngerti bahasa pemrograman Pascal, itu saya disuruh ada ketemu mahasiswa yang dia itu beranggotakan sekitar 20 orang. Mereka tidak bisa membuat program. Nah, maukah Pak Arif ngajari kami sekaligus juga mengerjakan tugas-tugasnya? Double. Saya ngajar seminggu 2 kali selama 3 bulan.
Jadi saya harus belajar, ngajar kayak gitu. Dan menyelesaikan yang ada ya Pak. Menyelesaikan, karena soal-soalnya kan kebanyakan anak teknik sipil ya. Jadi saya ngerti. Akhirnya sampai selesai. Dan rata-rata yang saya ajari itu nilainya bagus-bagus. Berhasil gitu ya. Terus di kampus saya disuruh ngajar pengantar ilmu komputer. Apa itu komputer, hardware, software, dan seterusnya kayak gitu. Terus saya juga mendapatkan pelatihan bahasa Inggris selama hampir 6 bulan. Semuanya lolos. Terus saya tes di UI, tesnya itu pengantar ilmu komputer, bahasa pemrograman, dan bahasa Inggris. Banyak sudah ya Pak ya, Masya Allah. Padahal saya nggak tahu waktu itu bahwa ternyata yang di atas sana itu mempersiapkan hambanya lah istilahnya untuk testing. Yang saya nggak tahu bahwa itu adalah itu. Oke, jadi kalau boleh dilihat ini ya Pak ya, Pak Arief bukan, kan biasanya kadang kalau mahasiswa sekarang mungkin banyak takutnya, banyak mikirnya ya, oh kayaknya nggak bisa deh. Kalau aku lihat dari Pak Arief ini, yang penting coba dulu ya Pak ya. Ya dicoba dulu, artinya kalau kita sanggup ya sudah belajar keras, kan gitu. Tuhan itu ngasih peluang, tapi di situ ada tantangan. Betul. Kan gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kita yakin bisa ya udah kerjakan. Susah. Bayangkan ngajar 2 kali dan itu bahasa pemrograman yang belum pernah saya ngerti sama sekali. Buku juga nggak banyak, harus ekstra nyoba dan di rumah nggak ada komputer. Oh, Jadi kalau yang lain itu Bapak gimana? di lab, Oh, di lab itu ditutup jam 2 kan dulu PNS itu jam 2. Jadi saya pulang jam 4 pinjam kunci, saya jam 4. Gitu. Dan di rumah nggak ada komputer, karena komputer harganya mahal sekali, hampir setara dengan motor NMAX lah kalau sekarang, gitu zaman itu. Jadi itu yang dihadapi, satu ya terserah, Tuhan yang akan menentukan nanti mana gitu. Kita tadi kan kalau dari cerita kayaknya lolos gitu ya Pak ya. Tapi pernah nggak sih Pak ada rasa struggle, rasa tertekan gitu Pak? Aduh kok kayaknya tesnya banyak banget gitu, kok kayaknya ditarget. Itu kan masalah. Iya. tantangan ya Pak, termasuk Tantangan ya. Jadi bisakah kita mengubah bahwa itu masalah kemudian menjadi sebuah tantangan? Kan gitu aja. Kalau tantangan itu kan membuat kita jadi semangat. Tapi kalau masalah kan kita membuat jadi down. Oke. Jadi sudut pandangnya dirubah Pandang. gitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Ya, kita harusnya juga kita belajar juga nih, harusnya kita tuh jangan overthinking dulu ya. Kita coba dulu apa yang ada di depan. Kadang suka takut Pak ya, mungkin kalau sekarang aduh kayaknya takut gagal gitu. Tapi kalau ngeliat Pak Arief ini coba aja dan melihatnya sebagai tantangan ya Pak ya. Gagal itu kan yang banyak yang gagal belajar ini, gagal belajar. Cuman ternyata yang gagal-gagal itu untuk memahami yang lain lebih mudah gitu. Jadi kalau kita nggak belajar yang gagal ini juga nggak bisa. Jadi gimana caranya kita menjadikan kegagalan itu sebagai guru ya Pak ya, buat Bisa jadi seperti itu, tapi itu tadi loh, berikan yang terbaik pada kita. Nah kalau kita gagal bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Jadi percaya udah ngasih Percaya. versi terbaik diri sendiri ya Pak Gitu. ya. Oke. Karena setiap hari kan kita juga berdoa supaya kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kan doa yang paling sederhana itu. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat kan kadang yang tadi ya Pak ya, mahasiswa mungkin sekarang suka ngerasa takut mencoba, overthinking dulu. Jadi kalau misalkan mungkin Pak Arief bisa kasih pesan, apalagi melihat proses Pak Arief gitu ya. Ya. Bapak pesan apa sih Pak yang pengen disampaikan gitu Pak? Sekarang ini informasi itu tidak seperti zaman saya dulu. Kita bisa tanya kan, tanya Google atau apapun itu ya, atau chat GPT atau yang lain. Nah, kalau menurut saya yang mahasiswa sekarang itu harus tahu besok itu mau jadi apa. Itu harus jelas. Kalau dulu saya nggak jelas karena nggak ada yang ngasih tahu. Gitu. Kalau sekarang kan bisa. Contoh misalkan, jadi gini, contoh misalkan jurusan matematika saya dulu bisa apa itu nggak ada. Di buku kurikulum dia apa nggak ada. Nah sekarang kalau saya melihat mahasiswa sekarang di buku kurikulum itu Lengkap. bisa jadi apa? Betul. Mau 10%-nya atau 100%-nya itu kan pilihan. Betul ya? Kalau yakin saya hanya bisa 10%, ya nggak apa-apa, yakin kok. Tapi kalau setelah itu gagal, ya kan itu pilihan kita. Betul. Karena semakin banyak yang kita pelajari, ya semakin susah.
Semakin mental kita ya akan banyak bermasalah gitu. Ini belum selesai, masih ada lagi, baru lagi, dan seterusnya kayak gitu. Nah dari situ nanti kita bisa menentukan. Contoh paling gampang aja ya, full stack developer, bisa UI, bisa front-end developer, bisa back-end. Ada yang mengatakan, itu gampang ini, tak tambah lagi komputasi cerdas atau machine learning. Berarti ada 4 kompetensi yang harus dan ini kan mata kuliahnya tidak satu ini, bisa jadi satu, betul. Nah kalau sudah ditentukan seperti ini ya sudah, jalan. Artinya apa? Ketika kita lulus kita bisa nih semuanya, kita bisa bertanggungjawabkan, sehingga ketika ada lowongan full stack developer dan lain sebagainya kita bisa. Ya kemarin saya coba searching lulusan-lulusan tahun 2014 dan 2015. Itu saya tertarik dengan satu mahasiswa yang dia menuliskannya menjadi data analis. Padahal zaman itu tidak ada profesi data analis. Tapi dia nuliskan di LinkedIn itu data analis, dan dia bekerja itu jadi data analis. 4 kali bekerja dia, semuanya jadi data analis. Nah, saya nggak tahu apakah dia dulu kecemplung di data analis karena dia tidak duga, tapi mungkin karena backgroundnya memenuhi syarat sehingga dia bisa, atau sejak awal dia sudah mempersiapkan diri menjadi data analis. Nah kalau sekarang itu lebih mudah, makanya bagi yang bingung, tentukan dulu kamu mau jadi apa. Sederhana, ya nanti juga hasilnya juga sederhana. Kalau kamu kompleks, hasilnya pasti akan lebih baik. Gitu. Aku jadi tahu nih, kayaknya kita ini harus, apalagi kita ya di era sekarang, kita harus detail banget nih untuk mengetahui gitu, untuk tahu kita tuh bakalan jadi apa sih nanti. Harus dimulai dari sekarang nih, kita harus tahu nih. Juga buat teman-teman juga nih kan. Harus ditentukan. Jadi nggak melihat hasilnya nanti harus seperti apa, tapi rencana awalnya dulu aja ya Pak ya, nggak usah stres mikirin kayaknya susah deh nanti gitu ya. Gimana ya, pokoknya dicobain aja dulu ya. Iya, rencanakan ya Pak ya. Susah itu pasti. Betul. Tapi diterima dengan ikhlas gitu. Dan pas susah beneran. Susah makin Bisa terima. Ya, tantangan juga ya. Ngomong-ngomong. Itu. Baik Pak, mungkin kita juga bisa melihat ya Pak, ya, di mana Bapak sekarang sedang memiliki peran penting di bidang kemahasiswaan ini juga. Namun Pak, pernah nggak Bapak di era semua ini kayak harus ada tekanan juga kan ya Pak ya, pastinya dengan tanggung jawab yang besar. Gimana Bapak bisa menyikapi hal tersebut nih? Biasanya sakit ya. Langsung sakit. Jadi kalau banyak mikir dan lain sebagainya, saya itu sakit biasanya. Nah itu saya sudah merasa, wah ini waktunya istirahat. Dan istirahat saya biasanya tidur. Tidur ya Pak? Biasanya 2 hari nggak masuk, itu minum vitamin, sudah biasanya fresh lagi, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang badan sehat tapi suntuk. Nah saya punya hobi, dari dulu ini, dari SMA. Saya suka traveling. Kalau waktu jadi mahasiswa itu saya sering keliling pakai motor. Bahkan sekarang itu kadang-kadang kok suntuk ya, nggak bisa mikir gitu. Saya izin ke istri, saya mau ke pantai selatan. Sendirian Pak? Sendirian pakai motor. Me time gitu ya Pak ya? Sendiri gitu. Karena kan nyonya juga nggak berani kalau pakai motor. Saya motoran sendiri gitu. Nah biasanya di tengah jalan tuh sambil mikir ini. Kalau penting ya saya berhenti, saya catat. Gitu. Oh, sampai gitu. Dicatat juga Pak? Iya, saya catat karena mesti bawa HP tuh. Karena ada aplikasi Keep kan, nah, di situ saya catat di situ. Tapi saya itu tidak mampir di pantai selatan ya, saya cuma jalan aja. 200 kilo. Itu, yang kapan itu kemarin saya ke Bromo, Jemplang, terus turun ke arah Lumajang, terus ke arah Probolinggo, balik lagi ke Pasuruan, terus ke Malang. Cukup jauh Bapak. Loh, kan memang rekreasinya kan di jalan.
Untuk salah satu cara Lepas rilis stres ya. Ya, bisa ini apa istilahnya, kadang-kadang itu masalah itu muncul pada saat kita di kendaraan, terus ada solusi itu bukan pada saat kita diam, tapi justru pada saat kita aktivitas di motor deh. Jadi ada masuk solusi gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah, itu kan semua orang pasti beda-beda. Betul. Ada kawan saya solusi itu kalau dia teriak-teriak. Iya kayak gitu. Jadi kalau dia teriak, jadi dia menghafalkan soal dan kemudian jawabannya itu pakai teriak. Kalau nggak teriak dia nggak bisa. Makanya dia cari kos yang kira-kira agak kedap gitu. Nah, itu setiap orang itu beda-beda. Betul. Ada yang solusinya itu ngopi sampai jam 3 pagi. Loh, kan setiap orang sendiri-sendiri. Iya, kan ada juga, tapi saya enggak. Kalau itu, terus kalau bersepeda, saya sering juga kadang-kadang muncul, meskipun nggak ada tujuan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah atau apa, tapi ketika bersepeda 2-4 jam itu kadang-kadang muncul masalah. Ya cuman itu aja yang saya lakukan, gitu. Berarti tiap orang punya cara. Dan itu harus dipelajari. Kita harus punya pelajaran. Peka sama diri sendiri butuhnya seperti apa? Tapi ada jam 3 pagi? Enggak ya? Nonton drakor sih. Tiba-tiba keinget, oh ada tugas ya, jadi keinget gitu Pak di situ. Dan tadi kan udah ngomongin Pak, ini juga ada hobi traveling ya Pak ya. Dan selain itu ada nggak Pak rutinitas yang mungkin lebih sederhana atau hobi kecil gitu Pak untuk rilis stres, untuk lebih dapat mood yang baik gitu Pak? Saya dulu diracun lah istilahnya sama adik ya. Adik saya itu beli kamera yang zaman dulu tuh mungkin bisa jadi mobil lah. Kalau ditotal sama lensanya itu setara Avanza lah istilahnya. Waktu itu Avanza masih 100 juta sedikit lah. Cuman saya nggak ikut itu, saya cuma beli kamera yang lebih sederhana. Hampir 6 tahun. Saya 7 tahun lah itu hobi. Bahkan sampai kursus dan sebagainya, bayar supaya kita dapat nulis pengetahuan tentang itu. Nah, tahun 2010 tiba-tiba mood saya hilang. Males, saya pegang kamera itu males. Terus ini kok muncul lagi di 2025 ini. Muncul lagi, gitu. Yaitu tindakan yang saya lakukan, lihat Tokopedia. Udah mulai mencari. Kamera masih ada, tapi betul. Hanya akan butuh penyesuaian sekarang dan sebagainya. Nah itu mulai kalau hari Minggu atau Sabtu saya bawa tas, pasti ada kameranya. Itu. Dan hobi saya kan street photography. Street photography itu kan berarti lensa yang panjang 70-300, yang orang diambil fotonya tidak terasa. Dan kemudian foto itu foto hitam putih, bukan foto berwarna. Itu. Oh, tuh yang dirasakan apakah ada happy-nya? Atau apa itu? Semua hobi itu membuat kita happy, dan kita akan kecewa kalau hasilnya jelek. Maka kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah justru pada saat usaha menjadi lebih baik itulah happy-nya akan muncul. Gitu. Jadi harus dicari gitu. Ternyata saya punya hobi yang muncul kembali gitu. Ya jadi street photography itu kan lihat orang jalan di pinggir jalan, terus ada orang jual kue, orang apa, ya itu saya ambil kayak gitu. Orang yang pakaiannya lusuh atau apa, itu namanya street photography. Jadi bukan model ya. Iya kan model, betul. Ya memang terjadi di jalanan gitu ya Pak ya, yang ada. Iya bangunan yang kuno-kuno atau apa. Ini teman-teman itu kan baru tahu ya, ternyata Pak Arif juga hobi fotografi. Dari dulu saya anak-anak apa? Saya sama Bu Indri kan juga hobinya fotografi makanan. Ya kalau saya enggak. Itu kalau sama ini beberapa teman di optik, saya sering dulu diskusi. Terus display kan juga ada videografi itu kan ya nggak jauh beda dengan itu. Ya, yang penting hobi itu tidak membuat kita mengabaikan dari kewajiban-kewajiban kita, dan itu adalah sarana untuk
kita bisa paham. Kadang sampai dengan istri saya juga fotografi. Itu misalkan saya ingin tahu matahari sunrise sunrise ya. Itu kita tahu bahwa subuhnya waktu itu jam 3:30 misalnya. Maka dan jaraknya itu kira-kira 1 jam ya, berarti jam 3 saya berangkat. Standby duluan ya Pak ya, nungguin momen. Iya, nungguin momen itu. Kemudian kalau kita ingin, saya pernah lihat di sebuah sawah itu kalau saya namanya kinjeng, apa namanya itu? Cara sharing gitu. Bukan hewan-hewan kinjeng itu ya. Kayak belalang. Seperti helikopter atau apa itu loh, kan dia punya Capung. namanya capung. Nah, itu saya harus berendam. Berendam karena itu dan diem supaya dapat momen yang bagus. Kira-kira 2 meter ya. Dan ini gatal pun kita juga diam karena kalau kita gerak sedikit ya. Terbang. Ini bawa 1 kilo. Oh, jadi ada usaha juga ya Pak, yang nggak jepret-jepret, ternyata ada tipsnya ya Pak. Ada tips. Tapi itu tidak, ya kalau dibandingkan yang fotografer yang National Geographic itu kan macan sih. Elang itu lebih ngeri lagi kan. Beneran. Oh iya, dan itu dia kadang 3 hari 4 hari di sana itu. Kalau saya baca fotografer mereka itu luar biasa itu, dan fotonya juga bagus. Tapi yang jelas hobi itu membuat kita bahagia kalau tercapai. Kalau tak tercapai emosi. Jadi cari hobi yang bikin kalian bahagia. Kalau malah hobi kalian bikin stres berarti Ganti lagi ya Pak. cari lagi. Ya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong, kan tadi Bapak juga udah bilang hobi itu jangan sampai bikin kita lepas dari tanggung jawab. Oh iya. Nah, dari itu Bapak, bagaimana menurut Bapak kalau misalkan kita tuh apa artinya berhenti sejenak gitu, berhenti sejenak dari semua kesibukan ini, seperti tadi kayak hobi gitu Pak, apa maknanya menurut Bapak? Mungkin seperti work-life balance gitu ya Pak, jadi nggak tahu kerja aja, tapi juga seimbang nih gitu. Murah juga dan Saya waktu kalau untuk keluarga. saya berhenti sejenak itu kok rasanya enggak ya. Tapi kalau saya berhenti sejenak ya nonton YouTube. jadi Satu, yang kedua ngoding. iya Pak, itu sejenaknya ngoding. Malah ngoding Pak, sampai sekarang masih. Iya. Oh, Ngoding deh. beda-beda. Kalau kita mungkin agak Karena tekanan ya. itu bahagia kan. Ini tekanan ya Pak. Serius Pak, sampai membahagiakan ya gitu ya. Ngoding saya gitu. Contoh misalkan saya ingin membuat landing page yang sendirian gitu, dalam arti nggak ada bantuan apapun, cuman dari baca-baca aja. Ya sudah, dari situ saya membuat sehari 2 hari gitu. Unik ya ternyata ya. Unik banget, apalagi kalau misalkan Semua orang punya concern masing-masing. Betul. Makanya saya bilang kalau mahasiswa sekarang ini mewah dalam waktu komputer itu ada di genggaman. Kalau nggak bisa itu sebenarnya ya Peralihan gitu ya Pak ya. ya ketahuan gitu. Saya dulu mulainya dari tidak punya. Nah sekarang punya. Kenapa tidak saya manfaatkan? Maka kalau dalam kesendirian, kalau misalnya Sabtu Minggu saya tidak ada kegiatan apapun, mau keluar juga males, ngoding. Kan banyak masalah itu yang bisa diselesaikan. Iya kan? banyak masalah dengan mengoding Pak. Ngoding. Keren. Gitu. Baru tahu ternyata seorang Pak Arif hobinya ngoding ternyata ya Pak ya. Ngoding saya. Makanya kalau ada orang bilang saya nggak bisa ngoding, dia nggak percaya. Karena Bapak Arif hobi gitu ya Pak ya. Bukan. Kalau ngoding itu kebiasaan. Kalau kita nggak biasa ngoding, ya kita nggak bisa ngoding. Karena saya mulai dari tidak bisa. Bukan saya bisa loh. Betul. Saya mulai dari tidak bisa ngoding. Saya kena mata kuliah yang saya nggak ngerti bahasa programannya apa. Waktu itu pakai bahasa SIM. Saya harus baca sendiri dan lain sebagainya. Sampai ngerti struktur data. Menggunakan itu. Sampai file sistemnya. Sampai grafiknya. Jadi kalau sekarang buat tombol itu kan Udah ada. dasar. Ya selesai kan. Saya dulu hampir berapa baris itu. Banyak banget itu. Susahnya berapa kali lipat ya Pak ya. Lipat. Dan makanya kalau sekarang enak jadi programnya. Nggak susah gitu. Cuman memang istilahnya jadi luar biasa yang membuat kadang-kadang saya juga bingung ini maksudnya apa dan sebagainya. Nah, saya cuma belajar itu aja. Waktu anak saya bilang, kan jadi programmer juga di Jakarta, dia bilang, Pak, bahasa pemrograman yang untuk
back end itu yang terkenal itu Golang sekarang. Ya Golang. Golangnya kok lagi. Wah, kayak apa tutorial? Ya, saya ikuti tutorialnya. Itu. Terus saya buat untuk backendnya. Nanti dia buka Postgres, kemudian dia baca database, kemudian dikembalikan. Ya, lumayan juga. Itu dalam artian untuk orang pemula bisa sampai seperti itu, saya masih butuh 3 hari untuk bisa memahami. Akhirnya ngerti, oh paham. Itu sampai artinya saya udah ngerti itu. Jadi, Ya kayak gitu. Itu kalau kita nggak ada apa-apa. Kalau tadi katakan berhenti sejenak ya itu. Benar, kalau kamu apa berhenti sejenak ya? bener nggak ngapa-ngapain ya. Kalau Pak Arif berarti berhenti sejenaknya pun sebenarnya masih produktif itu ya Pak? Iya, melakukan hal Ya, saya produktif. pusing kalau berhenti sejenak. Oh dia malah pusing ya Pak ya kalau diem aja gitu ya Pak ya? Dalam artian gini, saya suka tuh nonton YouTube. Nonton YouTube itu untuk nambah pengetahuan. Berarti, oh ini maksudnya ini kadang saya catat. Kadang saya di laptop bisa jadi lagi. Ini saya pakai untuk kalau tadi yang waktunya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus kemudian ya itu tadi. Kalau lagi di rumah kadang-kadang anak-anak juga pergi, istri yang belajar, saya sendirian di rumah. Ya sudah ngoding aja. Gitu. Jadi aku Contoh sekarang ya, saya kan ngajar pemrograman lanjut sekarang ini. Itu saya belum pernah ngajar itu. Belum pernah Pak? Saya terakhir 2010. Sudah lama sih banyak yang berubah ya Pak? Udah lama. berarti Bapak harus Belajar aja nih. ulang. Iya. Setelah itu Mengajarkan. Iya. Ya, itu yang saya lakukan adalah kalau nganggur-nganggur ya saya belajar ngoding itu untuk bahan materi. ya benar. Ya, saya bilang makanya saya kaget deh. Kok saya dikasih pemrograman? Padahal saya udah 2010, saya nggak pernah. Artinya udah 15 tahun Iya betul. untuk materi Java itu terakhir gitu. Keren. Jadi ini kamu harus bisa nih jadiin gimana berhenti sejenakmu tuh tetap produktif, Bermanfaat. bermanfaat. Ya. Kita belajar ya Pak ya di waktu senggangnya juga. Membuat materi kan, saya dosen kan harus membuat materi. Kalau kita materi buatan kita sendiri itu kan lebih cepat. apa istilahnya lebih menyatu lah gitu. Makanya kalau ngajar terus dosennya nggak ngerti itu kan ya bahaya. Ya kan, Menyesatkan nanti ya Pak ya. kasihan mahasiswanya dengan itu. Harusnya kan ngomong, saya nggak ngerti itu. Tolong beri waktu saya 1 semester untuk belajar kan, seperti itu harusnya. Betul. Ya, jadi kan bukan membaca materi, Mengajarkan ya Pak ya. dosen itu mengajarkan. Betul. Bukan transfer of knowledge, tapi menunjukkan ini loh, yang penting itu di sini. Kalau transfer knowledge itu mahasiswa sendiri. Ya. Oke, tadi ini udah ngomongin terkait kuliah ya, berarti berhubungan dengan akademik. Nah, saya juga penasaran nih Pak, kalau dari sudut pandang Pak Arif sendiri terkait pendidikan nih Pak. Sebenarnya pendidikan bukan hanya tentang tadi ya Pak ya transfer knowledge aja, tapi juga di dalamnya ada pembentukan karakter, ada daya tahan diri. Kalau misalnya dari Pak Arif sendiri itu seperti apa Pak? Di dunia kemahasiswaan itu mengenal yang disebut dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau yang intrakurikuler itu berkaitan dengan hard skill. Hard skill itu Anda kuliah apa, yang di situ pelajari apa, di situ kompetensi saudara. Kemudian soft skill itu susah masuknya. Tapi kalau sudah masuk, susah keluarnya. Dalam arti gini, contoh misalkan Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Terus Anda ikut kegiatan-kegiatan, di situ ada tanggung jawab, dan Anda berusaha mengerjakan itu. Ketika Anda menjadi lulusan atau alumni, maka bertanggung jawab itu adalah karakter saudara. Itu satu. Yang kedua, ketika mendapat tantangan, Anda adalah orang yang pantang menyerah. Meskipun Anda tahu ini sulit dikerjakan, tapi Anda mengejar itu sampai bisa. Nah itu karakter saudara. Itu sulit masuknya. Nggak semua orang mampu, bahkan tahan gitu. Ya. Apalagi ya, banyak soft skill yang sebenarnya tidak bisa hanya dari membaca, tapi harus dilakukan dan berulang-ulang karena itu pembuktian. Gitu. Nah itu akan menjadi nilai intrinsik yang ada di kita, nilai yang ada di kita sendiri. Gitu.
Saya pernah ditanya pada saat saya mencari pekerjaan. Ketika S2 itu saya mencoba mencari pekerjaan. Bukan untuk dimasuki, saya cuma ingin tahu. Gitu. Tapi itu saya nggak masukin. Saya tanya, apa keunggulanmu? Saya tanya gitu. Saya bilang gini, saya kalau mendapat masalah, kalau nggak selesai, itu membuat saya di badan ini nggak enak rasanya, sakit semua. Saya bilang gitu. Harus saya kejar, harus bisa. Contohnya apa? Saya tunjukkan ketika saya S2, problem-problem apa saja yang harus saya hadapi. Dan itu ketika saya nggak ngerti jawabannya, saya tanya temen, Sinawo, dia bilang gitu, kata temen, iki memang tidak mudah. Kamu coba duduk di sini, pelajari, baca coding, kayak gitu, 10 jam sehari. Nanti kamu akan lancar. Itu. Ya, sampean mas, saya bilang gitu. Aku 3 minggu mari. Saya 1 bulan setengah. Jadi ini bukan masalah pinter atau tidak, tapi komitmen di dalam menyelesaikan masalah. Itu. Jadi nggak hanya mengejar nilai dan gelar ya Pak. Tadi di situ ada pembentukan karakter yang luar biasa, komitmen. IT loh kok ngejar IPK. Kecuali kalau Anda jadi pegawai Bank Mandiri. Selalu tanya IPK. Hampir semua BUMN yang ditanya IPK. Itu. Bagus kita punya IPK, bagus. Kalau memang kenyataannya bagus itu. Tapi harusnya IPK itu side effect dari kompetensi yang akan kita raih. Bukan IPK-nya bagus, karena IPK bagus kan bisa dicari dari sumber manapun. Tapi kalau kompetensi belum tentu. Ya, belum tentu. Itu. Ini juga menjadi salah satu bahwasanya kita harus komitmen dalam diri sendiri juga nggak sih? Untuk akhirnya membentuk karakter kita. Untuk Anda pengen bisa apa, Anda pengen mau jadi apa, itu harus didefinisikan. Betul. Karena dari situ baru Anda mencari jalan. Oh, harus A, harus B, harus C. Peta jalan itulah yang harus kita konsisten untuk dikerjakan. Luar biasa ya ternyata ya. Ya. Tapi kadang ya Pak ya, kita juga mahasiswa nih Pak ya. Sering mereka tuh merasa kayak capek nih Pak. Di mana tekanan mungkin ya Pak ya di pendidikan ini, mungkin pas masa kuliahnya rasa capek, lelah juga. Overthinking gitu kali ya Pak, yang sering didengar bahasa anak Gen Z gitu ya Pak ya. Kecapean, kayak ngerasa aduh sendirian lagi nih gitu, harus ngerjain ini lagi nih gitu. Ada nggak sih Pak pesan buat mereka dari Bapak yang ngerasa biar mereka tuh ngerasa nggak stuck dan harus terus Ini saya mau cerita sedikit. Ini kisah nyata, ini bukan ini ya. Saya kan dulu dari MIPA di Prodi Ilmu Komputer. Ada salah satu lulusan itu, saya waktu itu ngajar software engineering. Ketika saya perangkat lunak. Satu kelompok itu 5 orang, perempuan semua. Tapi itu adalah tugas di awal semester, nanti akan kumpulan terakhir itu akhir semester. Nah ini ada 3 atau 4 kali presentasi kalau nggak salah. Nah setiap presentasi saya lihat anak ini mendominasi. Terus saya tanya ke sebelahnya, itu banyak yang nggak ngerti. Tapi saya bilang, kamu ya yang ngerjakan ini, saya nggak tega. Gitu. Terus kedua gitu, dia yang mendominasi seperti itu. Tapi ada beberapa yang udah mulai ngerti. Sampai terakhir itu memang yang jadi dia kumpulkan itu kalau dicetak itu hampir 230 atau 250 halaman. Jadi ini software engineering. Jadi bagaimana kita merencanakan perangkat lunak dari mulai proposal sampai perancangan sampai metode-metode apa saja yang ada di situ. Nah kalau ditanya, kan akhirnya saya panggil pertemuan terakhir, yang ngerjakan kamu. Iya Pak, teman saya nggak ada yang mau bantu saya. Kok kamu masih kerjakan? Ya kalau saya nggak ngerjakan itu saya juga nggak punya nilai. Itu yang dicari. Tapi dia nggak tahu kenapa dia harus ngerjakan itu. Terus bimbingan itu juga akhirnya memilih saya sebagai pembimbing. 2 bulan, 3 bulan selesai. Terus dia maju, 6 bulan kemudian dia kirim email ke saya, Pak Arif, saya diterima di Freeport, Jakarta. Gitu. Cuman saya ingin jadi dosen. Saya bilang, kenapa?
Sudah kerja kok pengen jadi dosen. Iya Pak, jiwa saya itu ngajar, jadi yang gitu. Terus saya tanya, gajimu berapa? Dia beritahu 9 juta. Gaji saya sepertiganya kurang. Loh, gaji dosen sih nggak apa-apa Pak, saya pengen ngajar, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ada moratorium penerimaan PNS dosen. Jadi jangan, dia bilang gitu. Nggak bisa. Kamu ngelamar juga nggak ada lowongannya. Jadi dia diterima. Jadi waktu mengerjakan, dia juga nggak tahu akan diterima di Freeport. Ketika dia mengerjakan proyek ini, dia juga nggak tahu bahwa proyek yang dia kerjakan itu adalah menjadi portofolio dia ketika diterima di Freeport. Karena waktu terakhir itu tinggal 2 anak ITB dan 1 anak UI yang diterima dia. Apakah dia lebih pintar? Belum tentu juga. Tapi dia bisa membuktikan ini loh pekerjaan saya. Dan dia bawa waktu itu. Keren, luar biasa. Jadi kadang kita itu nggak tahu. Yang penting sekarang itu adalah kita serius. Siapa tahu ini menjadi kendaraan kita untuk maju ke yang lain. Nah sekarang level dia itu, tadi saya cerita juga ke temenmu yang datang ke saya itu. Sarapan di Jepang, makan siang di Hong Kong, makan sore atau malam di Malaysia. Ketemu saya jam 9 malam di Jakarta. 2019 saya ketemu dia. Jadi kita kabari saya di Jakarta, Pak tunggu saya. Gitu. Akhirnya janjian kita ketemu. Gitu. Perempuan Mbak. Oh, Serius. Levelnya seperti itu. Nah pertanyaannya, ada nggak lulusan Philcon? Ada. Yang seperti itu. Suatu saat nanti Anda akan mewawancarai dia, karena kita akan membuat website alumni. Levelnya seperti itu. Jadi kerjakan sebaik-baiknya, urusan nanti kepakai atau tidak, biarlah Tuhan yang mengatur. Karena itu akan menjadi pipeline kita. Gitu. Ya. Jadi memberikan versi terbaik aja gitu ya Pak ya, nggak usah ngeliat nanti. Jadi apa? Gitu. Karena kita juga nggak tahu. Meskipun kita ingin saya jadi software engineer ya Pak. Engineer, belum tentu. Saya masih ingat mahasiswa kita 2015 dia lulus 7 semester. 7 semester kalau nggak salah angkatan 2015 kalau nggak salah 2014 itu 2004 barengan dengan Budiva, satu angkatan dengan Budiva. Saya kenal dengan dia masih semester 1 karena guru SMA-nya dia itu mahasiswa saya. Jadi dia mengucapkan salam itu saya masih ingat terus. Dia itu mahasiswa, kalau di TIF itu kecerdasan komputasi cerdas. Jadi labnya komputasi cerdas. Skripsinya juga komputasi cerdas. Gitu. Tapi ketika kerja dia di jaringan. Berbelok sekali. Tapi dia ngerti. Dia paham bisa, ya Pak ya. Gitu, dia jaringan. Terus setelah 1 tahun dia diperbantukan di software engineer. Kayak gitu. Jadi ya urusannya UI, UX, back end, dan front end dan lain sebagainya. Sampai 2 tahun. Barulah setelah 4 tahun kalau nggak salah dia berada di bidang ini komputasi cerdas dan kawan-kawan classification dan lain sebagainya. Nunggu 4 tahun. Bayangkan kalau pertama dia udah tolak, ya dia nggak kerja di situ. Makanya saya katakan kalau Anda bisa banyak atau bisa banyak, jadi generalis saudara, itu memperluas saudara mendapatkan pekerjaan secepatnya. Tapi kalau Anda hanya skopnya kecil, ya, misalnya front end saja, gitu. Ya kalau ada lowongan yang bukan front end, Anda nggak bisa kerja di situ. Jadi itu pilihan pada saudara, gitu loh, ya. Jadi apakah bisa semuanya? Bisa. S1 itu kan generalis. S2 baru spesialis. Iya, S3 lebih spesialis lagi. Maka jangan melakukan spesialisasi di S1. Itu keputusan yang salah. Gitu. Kalau Anda mau spesialis di S1, jangan kuliah, kursus. Kursus lebih spesialis. Contoh misalkan, saya hanya ingin pokoknya bisa ngoding kok. Entah itu front end, back end. Kursus saja 6 bulan. Gitu. Bisa. Itu lebih murah bisa jadi
Iya. Kuliah setiap semester kan baru. Betul. Buktinya anak SMK Benar. bisa. Betul. Lah ya, kenapa kok spesialis? Karena S1 itu permodelan. Itu model, jadi memandang masalah itu seperti model. Itu kemudian diurai satu persatu. Penyelesaiannya nanti seperti ini. Ya. Terus. Jadi ya Betul. jangan batasi diri ya Pak ya. Jangan. Coba aja, jalanin aja. Proses Betul. hidup masing Betul. Dan sebisa mungkin kita harus melakukannya dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Iya. Jadi ngelawannya itu bukan orang lain, ngelawan kita sendiri. Itu yang paling Betul. berat. Melawan diri sendiri. Iya. Nah, tadi kan masih berhubungan terkait overthinking mungkin ya Jang ya. Nah, sekarang kan ini ya Pak ya, informasi tersebar luas, mudah banget ya Pak, sosial media gitu. Di situ kan juga ada mungkin ekspektasi yang entah itu dari orang lain atau dari sendiri ya. Jadi comparing sama orang lain gitu ya Pak. Dan banyak gitu. Jadi ada mungkin mahasiswa yang merasa jadi nggak percaya diri Pak malahan sama diri sendiri. Jadi melihat pencapaian orang, iya betul. Iya. Membandingkan diri dengan orang lain dan akhirnya Dan nggak percaya diri jadi gitu. Itu doanya yang harus dirubah. Ya. Doanya gitu ya Pak. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Jadi nggak cuman Kalau- minder doang gitu ya Pak. Ini sakit hati terus. Kita sampai ke dia udah lebih tinggi lagi. Padahal doa yang bagus kan berikan yang terbaik, berikan hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Sudah itu aja. Yang ukur kita. Betul. Kalau nggak bisa sholat 5 waktu ya 1 waktu dulu lah. Baru kalau 1 waktu bisa ya ditambah jadi 2. Sampai akhirnya 5 waktu. Kalau 5 waktu bisa berarti sunahnya ditambah. Betul. Dan itu compare-nya ya ke kita sendiri. Apakah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya atau enggak? Kan itu aja sebetulnya. Sebenarnya memang jangan dilihat dari orang lain ya Pak. Kita sering bandingin ke diri sendiri. Ini cara sendiri. Dia belajar setengah jam bisa, kita 3 jam belum tentu ngerti. Betul. kembalikan. Dikembalikan ke Kayak kita. Teman kos saya waktu mahasiswa itu anak mesin. Dia itu selalu kalah, dia bilang, Rif, kok koncoku kurang ajar, dia bilang gitu. Bentino ngeband, pulangnya jam 12 malam. Tapi IPK-nya 3,5, 3,6. Kok bisa? Aku 2,7. Itu Yang mati-mati. Terus, dia bilang, loh, berarti anaknya pinter. Enggak, itu jam 12 pulang, jam 3 dia bangun, belajar, sampai subuh. Ya nggak tahu ya. Lah kita subuh ini belum pagi. Lah kayak gitu dia, belajarnya pagi. Nah ternyata itu kebiasaannya. Nggak mungkin orang bisa itu kalau nggak belajar. Setuju. Jadi orang pintar, cerdas banget itu ya harus tetap baca. Kan gitu. Cuman mungkin dia setengah jam paham. Gitu. Kan nggak ada orang pintar dia dari daftar isi kan. Baca daftar isi itu, ngerti sama saya. Kan nggak mungkin, tetap harus dibaca. Bahkan matematik itu nggak bisa cuma dibayangkan, harus digambar dan lain sebagainya. Latihan. Iya. Nah, kecepatan itulah yang membuat beda. Nah, kita sendiri yang bisa ngukur. Karena kita punya pengalaman, kan bukan pengalamannya orang lain. Betul. Kan gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka partner kok. Ya kita tanya dia. Kalau kita nggak ngerti-ngerti kan, ya siapa tahu jodoh kita kan. Loh, iya, kayak saya gitu. Makanya kalau jadi orang pendiam itu salah. Kadang Tuhan ngasih kita kekurangan itu supaya kita dapat jodoh. Yang lebih baik. Betul. Loh, iya. Anda berkegiatan kayak gini, terus kemudian bercampur dengan orang lain. Ya, siapa tahu jalanan kegiatan ini ada ketemu orang yang jodoh Anda. Abis ini gitu ya. Siapa tahu benar betul ya Pak ya. Kita kan jodoh datangnya dari mana aja ya Pak. Kalian bakalan ketemunya. Kerjakan sebaik-baiknya, bonusnya itu banyak nanti. Betul. Berarti ini perihal ya kita nggak boleh minder ya Pak ya. Jadi harus dikembalikan ke kita dan kita juga nggak tahu proses orang kan beda-beda ya Pak ya. Sama makan nasi kan? Iya betul. Sama makan nasi. Kalau dia bisa, masa saya nggak bisa? Iya benar. Tapi bisa itu mungkin nggak 100%, mungkin 10%-nya. Masa nggak bisa sama sekali? Iya. Kan gitu aja. Gitu. Cukup nggak kalau kita bisa 10 kali ya berarti harus ditambah lagi. Saya pernah ngajari mahasiswa. Belajar itu yang paling tepat berapa lama, Dik? Terus saya bilang, saya hitungkan SKS-nya kan. Oh berarti kalau kamu ngambil 24, kamu sehari belajar itu lebih kurang 6 jam. Pak,
Nggak mungkin Pak, saya kerja. Normalnya harusnya 6 jam ya Pak? Ya, kalau gitu separuhnya 3 jam. Itu masih lama Pak. Sejam. Ya, kalau gitu 1 jam. Bisa. Tapi 1 jam bisa nggak Pak? Jadi yang ngukur kamu sendiri. Iya betul. Kan kita kembalikan gitu. Bukan orang lain, jangan ngomong orang lain lah. Orang lain bisa, tapi belum tentu kita bisa satu jam. Tapi untuk ngejar berarti ya mungkin Usaha lebih banyak ya Pak ya. ya usah lebih banyak. Kan gitu aja sebenarnya. Betul. Dan kalau kita saya selalu 3 kali dari dia, ya kita diciptakan seperti itu. Biar banyak usahanya ya Pak ya. Bersyukur, itu bersyukur. Allah udah Pahalanya betul. Lah kalau kita setelah itu kita waduh suntuk, saya nggak ngerti ini, ya sudah. Berarti usahanya harus lebih ekstra lagi ya Pak. Doanya lebih banyak lagi. Betul. Dan mungkin terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak mungkin prinsip atau motivasi gitu dalam diri Bapak, gimana dulu tuh Bapak selalu pegang itu untuk melewati masa-masa sulit Bapak? Kalau saya mengatakan gini kalau selalu persiapan yang sempurna itu juga kadang-kadang nggak pernah terjadi. Tapi untuk bisa melewati hal-hal yang sulit, ya kita harus belajar dari pengalaman. Nah, untuk bisa belajar dari pengalaman kita harus banyak. Kalau pengalaman kita sedikit ya kita cuma sedikit dapatnya. Pengalaman yang banyak itulah yang akan bisa jadi kita ada kegiatan 100, tapi yang kita pahami baru 10. Tapi kalau kita kegiatan 10, terus kita berharap juga 100% juga sama, itu namanya kebetulan. Kan untung itu. Tapi berapa persen orang yang untung? Maka normalnya adalah kalau saya ya sudah setiap kegiatan jadikan pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang akan menuntun kepada kita. Yang Tuhan akan carikan jalannya. Kita nanti menuju kemana. Anda kan juga nggak tahu besok kerja di mana. Betul. Tidak ada yang tahu. Saya dulu nggak suka jadi dosen. Karena saya dulu aktivis mahasiswa. Waktu ketua jurusan kan kita dikumpulkan ya satu jurusan atau departemen lah sekarang. Saya itu ditunjuk jadi pada saat ketua departemen ngomong, ada bapak saya di samping, Pak, bolehkah Arif ini jadi dosen? Saya ditunjuk gitu. Dulu saking gampangnya jadi dosen, bahkan kadep itu bisa menentukan kamu mau nggak gitu. Saya nggak mau. Saya pengen kerja di luar jadi dosen. Karena kakak kelas saya cerita, udah jadi dosen nih, gajinya sedikit gitu. Gajinya sedikit. Itu yang nancap di kepala saya. Itu. Akhirnya saya jadi programmer. Makanya ketika saya memutuskan jadi dosen, saya cuma 10% ya gaji saya. 60 enggak. Saya programmer 600 sama segitu. Itu nasi goreng masih 300 perak gitu. Seporsi. Nah, kenapa saya pengen jadi dosen? Karena saya pengen sekolah lagi. Yang nggak mungkin saya ambil dari gaji saya, atau saya minta orang tua saya, karena udah pernah kerja. Nah, satu-satunya yang paling cepat adalah kalau saya jadi dosen. Karena teman saya juga jadi dosen untuk sekolah. Saya pengen sekolah lagi. Itu yang memotivasi saya jadi dosen. Mungkin agak jahat ya. Jadi mungkin saya pengen sekolah lagi lewat jadi. Tapi ya setelah itu, ya sudah kita nikmati. Itu, jadi dosen. Jadi kerjakan sebaik mungkin, Tuhan yang akan menentukan kita mau kemana. Itu. Saya merasa bersyukur bahwa ketika saya tes S2 itu kayaknya saya disiapkan ini, ngajar ini, belajar ini dan sebagainya. Yang itu bukan satu lembaga atau satu orang yang menentukan itu. Dan ternyata saya lolos dari 23 terima cuma 2. Itu S2 dulu kayak gitu. Karena juga UI itu nggak mau menerima banyak-banyak. Cuma 16. Dan Anda tahu berapa yang lulus sampai terakhir? Berapa? 7. Ada 16. Jadi 7 ya Pak ya. Sudah dikit. Nggak pada persen. Jadi IPK-nya dipatok 2,75. Oh, skala 4 cuma 2,7. Ya nilainya cuma A, B, C, D. Nggak ada B plus atau apa, nggak ada.
Jadi kita upayakan gimana caranya nilai itu A sama B, jangan C. Kalau ada C, ya berarti harus ada A-nya 2. Gitu. 2,75. Gitu. Dan teman saya jadi korban, 4 orang pertama itu langsung keluar di semester pertama. Setiap semester berat. Berat banget. Semester, Pak. Ya makanya ketika S2 saya tuh lupa ini malam minggu atau malam Jumat, saya nggak tahu. Itu biasanya malam minggu keluar, tapi ini saking beratnya. Ya kan hampir semuanya paper, hampir semuanya membuat paper. Buat paper, presentasi diperbaiki, paper semua diperbaiki, kayak gitu. Daya tahan di situ dibentuk ya Pak ya? Saya baru merasa belajar yang sebenarnya itu ya ketika S2. Baru belajar pertama itu. Kalau S1 dulu ya masih banyak kegiatan kemahasiswaan lah. Iya. Itu. Tapi kalau S2 ya hampir setiap hari ya belajar. Kalau nggak gitu ya kita nggak paham. Dan paper atau ini nggak seperti sekarang tinggal download, tinggal apa. Itu harus ke Bandung, harus ke Jogja, harus ke Lapang, costly semua itu. Duit yang nggak seberapa jadi dosen ya harus dikeluarkan untuk itu. Karena mencari paper-paper yang bisa dipakai untuk bahan. Tapi ya kita kerjakan karena itu sudah seharusnya seperti itu kan, nggak saya aja, teman saya juga melakukan hal yang tanggung jawab masing-masing ya Pak. Ibaratnya panas itu ya semua merasakan. Semua merasakan ya Pak. Iya kan. Makanya kan heran kalau misalkan di kuliah itu ada yang santai, ada yang padahal kan masalahnya sama. Betul. Nah itu kan pilihan diri sendiri. Pilihan kita. Itu aja sebenarnya. Setuju. Jadi untuk punya mungkin ilmu yang banyak dari pengalaman itu ya memang harus banyak mengikuti apapun ya Pak ya, kita coba semuanya gitu. Dari pengalaman itu kita nggak tahu nih yang apa aja nih, yang bagian mana nih bakal adalah guru yang terbaik. Iya, dari dulu orang mengatakan itu, tapi menerjemahkan dalam hidup sehari-hari kan setiap orang berbeda. Nah, kalau saya perbanyaklah kegiatan supaya banyak pengalaman. Betul. Setuju. Kan gitu. Iya. Ya. Terus buatlah hobi, jangan sampai Anda nggak punya hobi. Itu hobi yang paling sederhana aja, misalkan merawat bunga lah, nggak ada masalah. Memasak. Tapi kan hati kita jadi senang ya Pak ya. Gitu. Salah satu cara buat ngerilis stres juga ya Pak. Ya. Biar mau. Setiap orang beda-beda, tapi kita bisa cari. Gitu. Kalau anak saya hobinya ngopi. Kan anak muda banget Pak. Ngopi sekarang tuh anak muda banget ya. Nah, iya. Ngopi mau kemana kamu? Ngopi lah gitu. Kan dia kerjanya di perusahaan yang menggunakan metode kerjanya itu work from anywhere. Oh, itu. Jadi dia ngopi itu kerja. Kalau di rumah tidur. Istirahat malah kan ya Pak ya. Makanya jam kerjanya juga nggak pasti. Gitu. Itu kayaknya pekerjaan idaman. Ya, sekarang banyak. Anda pun bisa melakukan itu. Kan banyak penawaran pekerjaan yang $100, $200, $300. Membuat tanpa atau membuat apa. Iya betul. Dari sederhana seperti itu ya Pak ya, bisa betul. Itu bisa dilakukan, tapi Anda punya minat nggak di situ? Ada kemauan nggak? Kemauan juga kayak gitu, karena bagaimanapun ada sesuatu yang di backup oleh bakat atau minat, tapi ada yang juga karena latihan yang banyak. Betul. Luar biasa. Jadi banyak nih kita di pelajaran ya. Itu semuanya difasilitasi. Minat, bakat, dan penalaran. Balik lagi ke mahasiswanya mau eksplor atau enggak. Kayak gitu. Yeah. Mungkin tadi juga salah satu yang penutup ya Pak ya, pertanyaan penutup dari sesi podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Arif sudah untuk berbagi cerita. Mohon maaf kalau jawabannya sangat insightful ya Mbak. Kita nggak tahu ternyata di balik sisi seorang Pak Arif luar biasa pengalamannya. Banyak hobi-hobi yang unik juga ya tadi. Dan prinsip untuk terus mencoba pastinya. Jadi akhirnya punya pengalaman yang luar biasa nih yang bisa di-sharing hari ini. Benar banget. Supaya dapat pengalaman. Benar banget. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton, terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Dan
untuk teman-teman ya yang mungkin butuh motivasi harus banget nonton ini terus karena ini banyak banget pengalaman teman-teman yang dari Pak Arif ini yang bisa diambil ya. Ini bener banget, bisa dipelajari juga. Moga-moga ada gunanya. Jadi terima kasih Pak Arif untuk Sama-sama. sharing hari ini ya Pak ya. Iya, sama. Dan sampai jumpa lagi di podcast Ruangan Cerita berikutnya. Tetap jaga diri ya guys, dan kasih diri kalian ruang buat berpikir, tumbuh, dan merasa. Oke, see you.